Bismillah. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Para peserta Mufcam ANP yang kelima yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah berbahagia sekali kita telah masuk ke sesi yang kedua yang insya Allah pada kesempatan sesi yang kedua ini beliau akan membahas masalah jadikan usahamu berkah. Masya Allah. Seperti apa? Karena sedikit saya lihat dalam flatnya banyak membahas berkaitan dengan bercampurnya harta suami istri, harta bawaan dan yang lainnya. Untuk ini, untuk membersihkan waktu kepada beliau Ustaz Aminur Faid Hafizullah Ta'ala, waktu dan tempat kami persilakan. Monggo. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sudah ngantuk belum? Habis kenyang? Hampir ya, Masya Allah. Baik, ini screen mirroringnya belum berhasil. Kita tunggu ya. Nah, baik Bapak Ibu, sejatinya materinya bagaimana agar usaha kita berkah. Tapi untuk melengkapi kajian sesi pertama, saya mau tambahkan dulu terkait masalah harta bercampur suami istri, biar runut materinya ya. Silahkan dibuka di di materi yang sudah disebarkan di grup, harta bercampur dan zakat keluarga. Sudah dapat? Baik, kita mau bahas ini ya. Jadi barangkali sudah menjadi hal yang lazim dalam setiap aktivitas keluarga terjadi percampuran harta. Apalagi ketika suami istri bekerja. Kalau di UU perkawinan pasal 35 tahun 74 membagi harta dalam perkawinan menjadi 3. Pertama, harta bawaan, yaitu harta yang diperoleh oleh suami atau istri sebelum perkawinan. Masing-masing mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta benda bawaannya. Artinya ini tidak ada kaitannya dengan pasangannya, karena dia statusnya harta bawaan. Yang kedua, harta masing-masing suami atau istri yang diperoleh melalui warisan atau hadiah dalam perkawinan. Hak terhadap harta benda ini sepenuhnya ada pada masing-masing suami istri. Jadi misalnya meskipun di dalam ruang perkawinan, tapi istri dapat warisan dari keluarga istri, suami dapat warisan dari keluarga suami, ini menjadi hak masing-masing. Nah yang ketiga ini harta bersama atau gonogini, yaitu harta yang diperoleh selama perkawinan. Di luar yang kedua tadi, di luar warisan dan hadiah dari keluarga masing-masing suami istri. Baik, ini UU ya, yang ini dilindungi oleh negara. Jadi kenapa gonogini itu bisa digugat? Karena ada undang-undangnya. Namun sekarang kita akan berbicara tentang makna harta bersama dalam syariat kita. Baik, seperti biasa Pak Wid, ini ada beberapa poin yang mungkin nanti akan dibantu oleh Pak Wid untuk dibacakan per poin. Silakan disimak. Tafadhol. Bismillah. Pertama, memahami istilah harta bersama. Harta bersama berarti sebuah objek harta yang dimiliki lebih dari satu orang, sehingga semua pemiliknya melakukan syirkah, amlak atau kongsi kepemilikan. Contoh harta yang menjadi objek syirkah amlak adalah aset warisan yang belum dibagi. Mengingat aset ini tidak bisa dipecah dengan segera.
Atau objek yang dibeli dengan cara urunan beberapa orang, berarti objek ini menjadi milik bersama. Baik, Anda tanamkan istilah syirka amlak, kongsi kepemilikan. Ada banyak sekali bentuk kongsi kepemilikan. Jadi kongsi itu kan ada yang melalui akad, ada yang tanpa akad. Sebutkan kongsi kepemilikan yang dia dimiliki tanpa akad. Warisan. Anda dan saudara Anda dapat warisan dari orang tua. Itu pakai akad atau enggak, Pak? Tidak, karena sifatnya otomatis. Kalau pakai akad, contohnya apa, Pak? Ya kerjasama bisnis, investasi bareng-bareng. Misalnya investasi bareng-bareng. Ini masuk kategori kongsi kepemilikan yang menggunakan akad. Sehingga sebagai contoh misalnya A dan B menikah, lalu punya 3 anak misalnya C, D, E. Kemudian A meninggal, berarti hartanya A milik siapa? Hartanya A milik siapa? Milik B, C, D, dan E. Iya. Kenapa? Karena dia ahli warisnya, dan itu terjadi secara otomatis. Maka objek warisan, misalnya A memiliki sebuah objek warisan objek warisan X, maka objek warisan ini dimiliki bersama oleh siapa? B, C, D, E. Nah, status kepemilikan bersama ini namanya apa tadi? Syirka amlak. Ini namanya syirka amlak. Pada posisi ini B, C, D, dan E memiliki objek warisan tadi pakai akad atau tidak? Tidak, maka statusnya syirka amlak tanpa akad. Ada syirka amlak pakai akad. Misalnya ada beberapa orang G, H, J. Mereka bertiga urunan, mereka urunan untuk beli mobil misalnya. Maka sebuah mobil itu dimiliki mereka bertiga. Anggaplah mobil ini harganya 300 juta. Berarti satu unit itu dimiliki bertiga. Urunan beli mobil, mereka akan melakukan akad syirkah. Maka jadilah syirkah amlak pakai akad. Contohnya beli dengan dana urunan bersama. Bisa dipahami insya Allah? Baik. Oh Masya Allah, ya saya nulis sih lupa saya kalau nggak terlihat. Dari tadi oleh saya nggak sadar kalau. Baik, alhamdulillah. Sempat kesadar. Di atas? Bisa? Coba, sudah masuk screen mirroringnya? Sudah aktif. Insyaallah. Teknologi dirancang untuk memudahkan, tapi butuh sabar ya. Bisa? Nah, qadarullah. Alhamdulillah, baik. Ini berkat doa Bapak Ibu ya, Masya Allah. Yang mungkin tidak terdengar oleh saya. Alhamdulillah, baik. Masuk ya. Nah, kurang lebih seperti ini. Sudah? Lampunya dimatikan. Sekarang lampunya dimatikan gimana? Oh, yang depan ya. Mungkin silakan panitia coba diuji coba.
Nah, oke, gini mungkin lebih sedikit jelas ya. Hah? Coba mati semuanya gimana rasanya? Cukup insya Allah segini cukup? Baik, mungkin bisa dibantu dibuat lebih kontras atau brightness-nya lebih diatur. Nah, kalau G, H, J urunan beli mobil berarti mereka melakukan syirkah dengan akad. Baik syirkah amlak tanpa akad maupun dengan akad, intinya mereka semuanya memiliki melalui proses. Selanjutnya, ketika ada sebuah objek, misalnya anggaplah sebuah mobil ya, G, H, J tadi membeli sebuah mobil. Nah, gini Pak, dengan harga 300 juta, masing-masing mereka iuran 100 juta. Anda bisa enggak menentukan G haknya di mana, H bagian mana, J bagian mana? Bagi 3 aja Pak, 1, 2, 3 gini, ini semangka. Kalau mobil bisa enggak? Enggak bisa. Nah, posisi objek syirkah amlak, objek syirkah amlak yang tidak bisa dibagi, ini disebut dengan objek musya. Disebut dengan objek musya. Objek musya adalah sebuah objek milik bersama, tapi tidak bisa ditentukan bagiannya. Pokoknya saya punya 30% di situ, saya punya 1/3 di situ, saya punya sekian persen di situ. Hanya bisa disebutkan prosentase kepemilikan, tapi tidak bisa dilakukan pembagian. Nah, kalau ada objek warisan seperti ini bentuknya, maka tertunda pembagiannya, hukumnya boleh. Dan bahkan yang memaksa untuk minta, dia bisa jadi zalim. Karena dia nggak bisa dibagi. Kamu memang punya di situ, anggaplah dia punya 25%, 1/4. Cuman ketika dia maksa, pokoknya saya harus minta duit. Nah, minta duit dari mana? Belum laku. Sehingga posisi objek warisan yang tidak bisa dibagi tadi, masing-masing harus saling ridho. Baik, insya Allah dipahami ya. Kita lanjutkan sekarang. Kedua, kapan seseorang memiliki harta? Seseorang bisa memiliki harta karena banyak sebab, yang intinya kembali kepada 2 hal. Yang pertama, mengupayakan sendiri, misalnya dengan bekerja lalu mendapatkan harta dan seterusnya. Yang kedua, mendapatkan dari orang lain, baik melalui akad komersil seperti jual beli maupun melalui akad sosial atau non komersil seperti hibah, hadiah, nafkah, dan termasuk warisan. Seorang bayi yang ditinggal mati ayahnya, dia mendapatkan aset warisan. Artinya dia mendapatkan aset itu di luar usahanya, namun melalui akad non komersil. Baik, sehingga bayi bisa nggak memiliki sesuatu Pak? Bisa, meskipun dia tidak pernah melakukan kewajiban apapun. Sehingga dalam hal ini seorang bayi hanya punya hak tapi tidak punya kewajiban. Nah, seseorang dikatakan telah memiliki secara umum karena 2 hal, mengupayakan sendiri ya, misalnya ngeduk-ngeduk sumur dapat duit misalnya ya, maka duit itu jadi miliknya. Atau dia transaksi dengan orang lain, baik transaksi komersil maupun sosial. Dari mana Anda bisa punya HP? Beli. Nah, Anda bayar dalam bentuk uang, lalu Anda mendapatkan sebuah HP. Atau dari pemberian orang lain. Sampai di sini paham ya? Kesimpulan apa yang bisa Anda dapatkan dari poin kedua ini? Kesimpulan apa yang didapatkan dari poin 2 ini? Tidak ada istilah orang memiliki harta orang lain secara otomatis, itu nggak ada. Kecuali satu, warisan. Sehingga nggak ada misalnya gara-gara kita berteman maka hartamu milik aku, hartaku milik kamu, itu nggak ada. Dan ini dulu pernah jadi aturan prinsip
seorang nabi sebelum zaman Nabi Muhammad SAW yang tinggal di Persia, namanya Nabi Mazdak. Pernah nggak dengar cerita Mazdakiyah? Nabi Mazdak ini yang menjadi asasnya orang-orang Persia di zaman Anushirwan, sebelum Anushirwan. Bapaknya Anushirwan itu penganut Mazdakiyah. Nah, Mazdakiyah ini punya prinsip bahwa harta yang dimiliki oleh seseorang itu milik bersama. Maka saya berhak untuk memiliki harta punya B berhak memiliki harta punya saya, sehingga saling menikmati boleh. Akhirnya terjadi kekacauan di mana-mana, bahkan sampai istri. Si A boleh kawin dengan istrinya B boleh kawin sama istrinya A, dan tidak boleh saling menolak. Sehingga apapun yang dimiliki oleh seseorang adalah milik bersama. Sampai akhirnya si Nabi Mazdak ini mau mengawini permaisuri. Akhirnya ditantang oleh Anushirwan. Kalau kau menang debat, kau berhak dengan ibuku, tapi kalau tidak, kamu akan saya bunuh. Terus kalah debat dengan Anushirwan, akhirnya seluruh pengikut Mazdakiyah dibantai. Dan itu berakhirnya Nabi Mazdak. Itu nabi sesat di masa sebelum munculnya Rasulullah SAW. Baik, jadi intinya poin kedua ini adalah mengajarkan bahwa tidak ada istilah kita memiliki harta secara otomatis kecuali melalui warisan. Selanjutnya, ketiga, Islam sangat menghargai hak milik. Penghargaan itu dituangkan dalam bentuk adanya ancaman keras agar tidak mengganggu harta orang lain. Nabi Muhammad SAW bersabda, tidak ada tidak halal harta seorang muslim untuk diambil orang lain kecuali melalui kerelaannya. Baik. Hadis riwayat Ahmad. Nah, bawahnya. Beliau SAW pernah berkhutbah ketika sedang wukuf di Arafah. Dalam salah satu penggalan khutbahnya, beliau menasihatkan, sesungguhnya darah dan harta sesama kalian adalah haram untuk diganggu, sebagaimana kemuliaan hari kalian ini, kemuliaan bulan ini, dan kemuliaan negeri ini agar tidak dinodai. Hadis riwayat Muslim 3009. Masya Allah. Baik. Ada banyak sekali hadis yang menegaskan tentang haramnya ganggu harta orang lain. Kita sebutkan dua ini, saya kira sudah sangat mewakili. Nabi SAW menegaskan tidak halal harta seorang muslim kecuali dengan kerelaan pemiliknya. Baik, berarti ketika seorang istri mengambil harta suami dalam posisi suami tidak ridho, halal atau tidak? Tidak. Hah? Saya tanya bapak-bapak ya. Halal atau tidak, Pak? Mau jawab tidak kok rasanya berat. Godak suaraku krungu sebelah. Kalau menurut ibu-ibu halal atau tidak? Tidak. Sebelum Anda nyuci baju diapain dulu? Diperas. Kalau nyuci celana screening dulu ya. Lalu nemu uang 20.000, 30.000, itu lapor atau tidak? Lapor, alhamdulillah. Kenapa? Kecil. Nek gede meneng ya. 100.000, alhamdulillah. Gonimah. Perlu izin nggak kayak gitu itu? Secara aturan perlu izin nggak? Tapi Pak, katanya kan kalau sudah menikah, hartamu hartaku, hartaku hartamu. Itu kembali ke prinsip yang kedua tadi. Nggak ada ceritanya gara-gara menikah kemudian kepemilikan orang jadi berlaku secara otomatis, itu enggak ada. Karena pernikahan itu tidak memindahkan kepemilikan. Pernikahan tidak memindahkan kepemilikan harta. Maka harta suami tetap milik suami, harta istri tetap milik istri, kecuali kewajiban nafkah. Suami punya kewajiban memberi nafkah kepada istri. Jadi Bapak Ibu bisa tulis ini ya, catat Pak. Pernikahan tidak memindahkan kepemilikan harta. Tidak memindahkan kepemilikan harta. Sehingga harta suami tetap milik suami, harta istri tetap milik istri, bukan karena sebab pernikahan hartamu jadi hartaku, hartaku jadi hartamu. Enggak ada seperti itu. Cukup jelas insyaallah? Kita lanjutkan. Nah, selanjutnya. Keempat,
Tidak semua bentuk membawa harta orang lain berarti ikut memiliki. Membawa tidak sama dengan memiliki. Seseorang takmir membawa harta infak masjid dan dia tidak dianggap ikut memiliki harta itu. Seseorang bendahara yayasan memegang uang yayasan dan dia tidak dianggap memiliki uang itu. Termasuk seorang istri yang membawa harta suami tidak berarti otomatis dia ikut memilikinya. Karena semata-mata membawa harta orang lain tidak dianggap turut memilikinya. Setuju nggak ini? Setuju? Setuju ya. Baik, sekarang kasus. Kalau suami beli rumah lalu atas nama istri, itu apakah otomatis milik istri? Tolong dijawab dengan kompak ada yang ya. jawab iya kayaknya satu. Udah atas nama saya kok. Oh gitu. Secara undang-undang kan dilindungi. Undang-undang negara Zat. Iya. Ada banyak sekali kasus pakai atas nama ya. Orang kalau beli mobil lebih dari satu kan kena progresif Pak ya. Maka biasanya dia cari siapa Pak? Orang lain. Orang lain. Dia akan cari orang lain yang KTP-nya kira-kira tidak akan dipakai untuk beli mobil. Sehingga Anda akan cari siapa tetangga yang menurut prediksi Anda tidak bakalan punya mobil. Atau miskin abadi misalnya. Nah kalau dia mau beli mobil kan gak bakalan mungkin minjemin KTP. Sudah? Apakah kemudian ketika kita pinjem KTP tetangga terus dipakai atas nama BPKB dalam mobil kita otomatis jadi milik dia? Tidak. Enak sekali kalau kayak gitu ya. Saya mau. Gak ada ceritanya demikian. Dan masyarakat kita paham. Oleh karena itu ibu-ibu misalnya ya, bapaknya mau beli mobil, kemudian atas nama ibu-ibu terus pinjem KTP, jangan bangga dulu. Bisa jadi cuman pinjem KTP ya. Itu tidak berarti diberi mobil. Karena sebatas dititipi atas nama tidak sama dengan memiliki. Kaidah itu ya. Baik. Berarti kalau seorang suami beli rumah atau beli tanah atas nama istrinya, apakah itu sama dengan otomatis milik istri? Tidak. Ya atau tidak? Tidak. Tidak. Baik. Ini pengakuan dari ibu-ibu ya, bukan bapak-bapak. Selanjutnya. Dalil bahwa harta suami bukan harta istri dan sebaliknya. Terdapat banyak sekali harta yang dihasilkan suami. Ya, terdapat banyak sekali dalil. Oh, jenengan kok grogi nih? Kenapa tuh Mas? Napa? Masya Allah. Sing nyawang sinten nih kok? Lanjut Mas. Handphonenya kurang jelas. Oh gitu. Terdapat banyak dalil harta yang dihasilkan suami bukan milik bersama suami istri. 1. Wanita dilarang bersedekah dengan harta suaminya kecuali dengan izinnya. Terdapat riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berbicara tentang wanita bersedekah dengan harta yang ada di rumah suaminya. Kata Abu Hurairah, tidak boleh kecuali bahan makanan di rumah dan pahalanya milik mereka berdua. Dan tidak halal bagi wanita untuk bersedekah dengan harta suaminya kecuali dengan izinnya. Baik, padahal ini sedekah ya. Konteksnya ini sedekah, bukan untuk dipakai pribadi. Hadis ini riwayat Abu Dawud dan statusnya mauquf. Sahih mauquf artinya perkataan Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Lanjut. 2. Wanita akan dimintai pertanggungjawabannya atas aktivitasnya terhadap harta suaminya. Nabi Muhammad SAW bersabda, wanita adalah pemimpin di rumah suaminya dan dia akan ditanya tentang apa yang dia pimpin. Hadis riwayat Bukhari. Dalam riwayat lain dinyatakan wanita adalah pemimpin terhadap harta suaminya. Hadis riwayat Abdul Razak. Maka nanti wanita akan ditanya sejauh mana interaksi dia dengan harta suaminya, sehingga dia pakai harta suaminya tanpa izin dan seterusnya. Nanti akan ada pertanggungjawaban di akhirat. Jangan Anda berpikir ini kan wae bojoku kok kenapa seribet itu. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Itu kaidah baku, sekecil apapun walaupun seberat dzarrah. Dzarrah itu seberat apa, Pak? Setitik debu yang mungkin dalam timbangan digital enggak nampak angkanya.
Ada timbangan digital yang sensitif ya. Anda kipasi gini pakai angin aja dia mungkin sudah bergerak angkanya. Tapi debunya banyak di situ nggak ada angkanya, Pak. Dan dzarrah bisa jadi lebih kecil daripada itu. Maka besar kecil semuanya akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Selanjutnya. Ketiga, wanita berhak mendapatkan senilai nafkah yang cukup untuknya dan anak-anaknya. Aisyah bercerita bahwa Hindun bintu Utbah radhiyallahu anha mengadu kepada Nabi Muhammad SAW karena suaminya sangat pelit sehingga nafkahnya kurang kecuali jika dia mengambil lebih saat suaminya tidak tahu. Lalu Nabi Muhammad SAW mengizinkan Hindun mengambil harta suaminya tanpa sepengetahuannya sesuai kadar yang cukup untuk kebutuhan dirinya dan anaknya. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Silahkan kamu ambil harta suamimu diam-diam selama itu mencukupi untuk kebutuhanmu dan anak-anakmu dengan cara yang wajar." Hadis riwayat Bukhari 5364. Andai harta suami adalah harta istri, tentu Nabi Muhammad SAW akan mengizinkan untuk mengambil harta suami sepuasnya. Tapi yang diperintahkan Nabi SAW Tapi yang diperintahkan adalah ngambil secukupnya, bukan sepuasnya. Beliau tidak mengatakan silahkan kau ambil sesukamu, wong itu milikmu. Kalau itu miliknya kan pasti boleh sesukanya. Selanjutnya, yang keempat, istri hanya mendapatkan jatah warisan tidak lebih dari 1/4. Jika suami meninggal dan tidak punya anak, maka istri mendapatkan warisan 1/4. Dan jika suami punya anak, istri mendapatkan warisan 1/8. Sehingga jatah warisan istri tidak lebih dari 1/4. Tapi Masya Allah, yang dapat jatah 1/8 ini kadang menguasai yang 7/8. Ada banyak sekali ya anak-anak yang didolimi oleh ibunya. Bapaknya meninggal, kemudian warisan seluruh ayahnya tadi dikuasai oleh sang istri, anak-anaknya butuh, nggak ada yang dikasih. Padahal dia cuma punya 12,5%, 1/8, menguasai 7/8. Dan ini termasuk di antara kedzaliman. Kadang anak minta malah dimarahi. Oh, ibu belum mati kok, sudah bagi waris. Lah mau mati kapan? Selanjutnya, mengacu kepada keterangan di atas, kita bisa menyimpulkan: 1. Bahwa masing-masing suami maupun istri memiliki harta yang mereka dapatkan, baik dari hasil usaha sendiri maupun dari pemberian orang lain, baik yang didapatkan sebelum pernikahan maupun yang didapatkan setelah pernikahan. Baik, poin ini paham ya? Masing-masing suami istri memiliki harta yang mereka dapatkan sendiri-sendiri, baik sebelum maupun sesudah pernikahan. Selanjutnya, 2. Bahwa sebatas membawa harta orang lain tidak berarti turut memilikinya. Karena itu suami yang membawa harta istri atau istri yang membawa harta suami bukan berarti mereka turut memilikinya. Nah, ini poin yang paling sering dilanggar dan sering jadikan alasan. Oh, semua sudah dikasihkan ke saya. Itu bukan dikasihkan, itu dititipkan ya. Termasuk juga Pak, kalau suami ngasih cincin, gelang, kalung, itu apakah otomatis jadi milik istri? Perhiasan? Hah? Belum tentu ya. Tergantung, bisa jadi cuma titip ya. Aku titip cincin ya, taruh di jarimu ya. Kau aku butuh tak jigo. PHP Ustaz. Masya Allah. Boleh nggak kayak gitu? PHP Ustaz. Suami paling pelit di dunia. Iya. Selanjutnya, Dijewer nanti. Yang ketiga, harta selama masa pernikahan bukanlah harta milik bersama, namun masing-masing memiliki hartanya. Masya Allah. 1, 2, 3 ini insya Allah paham ya. Alhamdulillah. Jadi gonogini yang sebenarnya adalah ketika suami berpenghasilan, istri berpenghasilan, lalu mereka pisah, baik pisah cerai atau pisah karena kematian. Maka saat mereka pisah, diurai dulu milik suami berapa, milik istri berapa. Itulah gonogini yang sebenarnya. Tapi kalau istri sama sekali tidak punya pemasukan, sehingga apapun yang ada di rumah itu murni dari hasil suami, maka jika mereka pisah, berarti semuanya kembali kepada pemiliknya. Wallahu a'lam. Baik. Ibu-ibu pucat Ustaz. Hah? Pucat ibu. Pucat. Langsung diam. Minum jahe dulu di luar.
Pucat kenapa Pak? Lah nggak dapat bagian. Gak dapat bagian. Tenang. Harusnya mungkin dibikinin usaha mungkin Ustaz. Gimana? Biar istrinya dapat harta gono gini dibikinin usaha mungkin Ustaz. Ya mungkin saja. Tapi kadang nggak semua wanita bisa usaha. Ada yang ngerawat anak, ada yang dia fokus berkegiatan di rumah. Tapi secara prinsip ketika terjadi seperti itu dan istri sama sekali tidak berpendapatan, maka jika terjadi perpisahan, harta yang dia tinggalkan kembali kepada pemilik yang pertama. Begitu. Dan saya selalu menekankan begini ya, Anda tidak perlu khawatir. Kalau nggak dikasih gimana Pak? Pasti hidup dan dapat rizki, itu pasti. Karena siapapun yang hidup pasti punya rizki. Sebab yang namanya rizki itu berbanding lurus dengan apa? Ajal. Itu rumus baku. Maka nggak ada ceritanya orang hidup kok nggak punya rizki, itu nggak ada. Sehingga kalaupun dia nggak dapat apa-apa, pasti dia akan dapat rizki. Entah sumbernya dari mana. Baik, selanjutnya zakat harta gabungan. Harta gabungan mal mushtarak yang dimiliki oleh suami istri dizakati secara terpisah. Artinya masing-masing menghitung zakat yang harus dia tunaikan. Para ulama menegaskan bahwa gabungan harta yang bisa mempengaruhi perhitungan zakat hanya berlaku untuk binatang ternak. Dalam Asyarhul Kabir, referensi dalam mazhab Hambali dinyatakan, gabungan harta tidak memberikan pengaruh selain binatang ternak seperti emas, perak, hasil tanaman, dan barang dagangan. Status gabungan harta itu sebagaimana harta pribadi masing-masing. Ini merupakan pendapat mayoritas ulama. Asyarhul Kabir. Jadi kalau suami punya pendapatan, istri punya pendapatan, digabung dalam satu rekening atau tabungan mereka yang bentuknya tunai digabung, maka nanti ketika bayar zakat dihitung sendiri-sendiri. Kalau jauh di atas nisab mungkin nggak ada masalah ya. Yang bermasalah ketika mepet nisab. Ya. Jadi misalnya suami punya tabungan sekarang nisab berapa? Kalau per gram 1,5 itu berarti kalikan 85 berapa itu? 1,5 kali 85 berapa? 130 anggaplah ya, 130 juta. Sekarang nisab 130 juta. Suami punya misalnya 90 juta. Istri punya berapa? 40 juta. Nah, kalau digabung nisab. Tapi kalau dipisah belum nisab. Berarti wajib zakat atau tidak? Tidak. Nah, baru seperti ini ketahuan. Sudah? Nah, inilah manfaatnya kita mengenal yang disebut dengan mal mushtarak. Al-khultah, gabungan yang kemudian berkewajiban zakat itu hanya berlaku untuk zakat ternak. Kalau uang tidak berlaku, tetap dihitung sendiri-sendiri. Sekarang kalau misalnya kita ganti ternak. Suami punya 30 ekor kambing. Istri punya 20 ekor kambing. Totalnya berapa? 50. 50 ekor di atas nisab, karena nisabnya 40 ekor. Nah, ketika sudah 50 ekor, sementara nisabnya 40 ekor, maka ini wajib dizakati. Cukup jelas? Alhamdulillah. Hanya berlaku untuk yang ternak. Itu pun ternak yang digembalakan di padang rumput, bukan yang di kandang. Walhamdulillah sudah selesai permasalahan tentang masalah zakat dan harta gabungan. Sekarang kita ganti tema. Ada yang mau lewat dulu nggak? Coffee break? Masya Allah. Di mana Mas? Di luar. Oh jih. Alhamdulillah. Ngambil minuman. Dipersilakan bawa untuk masuk ke dalam. peserta. Kita lanjut materi gitu. Jih. Hah? Ini? Oh nggak boleh buat Mas. Oh gitu. Makanan nggak boleh dimakan. Minuman boleh? Gimana? Breaknya berapa? Mau lanjut atau break? Mau lanjut atau break? Lanjut. Nanggung masalahnya, Masya Allah. Nanggung ya. Alhamdulillah. Yang tidak boleh dibawa masuk itu makanan atau minuman?
Itu ada, hah? Kecuali yang sudah di dalam, berarti masukin dulu baru boleh ya. Masya Allah. Baik, itu bukan aturan kami ya, itu aturan yang punya rumah. Sekarang kita mau bicara. Atau ada yang mau disampaikan? Silakan. Sebelum kita lanjut ke materi berikutnya. Monggo silakan. Silakan Bapak. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masalah tadi yang nisab ya. Nisab. Tadi, misalkan istri 40 juta, suami 90. Itu kan jelas. Ini masalahnya sudah bertahun-tahun kami patungan tapi tidak jelas harta saya berapa, harta istri berapa. Itu ngitungnya gimana Ustaz? Di atas nisab atau tidak? Kalau masing-masing pribadi. Insya Allah masing-masing di atas nisab. Kalau masing-masing di atas nisab, istri juga, jadi bapak punya di atas nisab, istri di atas nisab begitu. Gabungan itu dikeluarkan zakatnya aman insya Allah. Artinya ini kalaupun saya pisah, kita tidak tahu. Anggaplah misalnya Pak ya, punya bapak 200 misalnya ya, punya istri 150 misalnya. Mau dizakati per masing-masing maupun dizakati akumulasinya kan sama ya. Dari rumah itu akan keluar dengan nilai yang sama. Sehingga Bapak berzakat dengan metode 25% dari 200 juta, 25%, 2,5% dari 150 juta. Ini nanti keluarnya berapa? Atau 2,5% dari 350 juta. Sama kan hasilnya? Sama. Artinya dari rumah Bapak akan keluar dengan nilai yang sama. Kalau dua-duanya di atas nisab. Begitu? Kalau di bawah nisab? Nah, kalau salah satunya di bawah nisab, maka kalahkan salah satu. Jadi pakai prediksi saja. Bapak yakin saya di atas nisab misalnya. Maka berarti yang ibu tidak bayar zakat. Sehingga nanti yang perlu dipastikan angka punya Bapak ini, biar nanti tidak keliru ngitung zakatnya. Dilebihkan lebih baik agar nanti zakatnya tidak kurang. Nah. Monggo. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ya menanyakan masalah katakan harta aset yang diatasnamakan untuk istri. Di mana sekarang sering terjadi bahwa itu dianggap seperti hibah. Kalau tadi kan Anda sendiri baru tahu bahwa ketika meninggal sebenarnya itu harta kepemilikan itu kembali ke suami, tergantung akadnya ya sebenarnya. Maka kembali berarti itu menjadi harta waris ya Ustaz. Larinya bahwa katakanlah si suami membeli rumah atau membeli aset di mana nama si pemilik, nama di dokumen aset tersebut adalah atas nama istri. Ya. Nah, itu belum bisa dikatakan jadi hibah ke istri kan? Bisa Belum jadi, bisa, ya. bisa tergantung. Nah, katakanlah ternyata qadarullah suaminya meninggal. Oke. Berarti aset tersebut statusnya adalah harta waris berarti nantinya kembali Ya, ke suami. ketika belum dihibahkan kan berarti itu peninggalan suami. Nah, Maka jadinya warisan dari suami. Begitu? nah, Baik. ya. Itu yang Cukup? ingin dikonfirmasi. Cukup. Nah, Ustaz. barakallah. Syukur jazakallahu khairan. Dari ibu-ibu ada? Oh ya, ada satu. Sebentar. Tolong Om. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Mau bertanya untuk harta yang gabungan. Kalau misalnya seperti aset yang dibeli secara bersama-sama. Jadi ada misalnya dana dari suami dan dana istri untuk membeli aset, misalnya suatu rumah. Kemudian suami ternyata meninggal. Lalu untuk aset warisnya itu bagaimana Ustadz? Baik, bisa diketahui porsinya? Kontribusi istri berapa, kontribusi suami berapa? Sehingga ketika masing-masing berkontribusi membeli aset gini kan. Jadi kan suami yang meninggal saksi sejarah, istri masih hidup. Beliau
seharusnya paling tahu berapa persen kontribusi dia ketika memilih aset itu. Nah, maka yang dijadikan ahli sebagai warisan adalah apa yang dimiliki oleh suami. Anggaplah misalnya suami punya kontribusi 60%, berarti istri 40%. Maka dari aset ini ketika suami meninggal, maka warisan adalah 60% dari aset. Sementara yang 40% nggak diwariskan karena itu bukan milik mayit, bukan milik suami. Baik, cukup insyaallah? Cukup? Insya Allah cukup. Oh, Nah, silakan ya, sebelahnya. Silakan sebelahnya. Ya, Bismillah. Mau tanya kalau misalnya zakat istri itu dibayarkan oleh suami, apa boleh gak ya Ustadz? Zakat istri dibayarkan oleh Oleh suami. suami, apakah boleh? Apakah diperbolehkan zakat mal milik si A dibayarkan oleh si B? Jawabannya boleh, tapi dengan syarat dihibahkan dulu. Jadi sejumlah harta itu dihibahkan kepada yang bersangkutan, lalu setelah itu dibayarkan. Karena kalau tidak dihibahkan dulu berarti kan belum jadi miliknya. Nah, maka prosesnya setelah dihibahkan baru setelah itu dibayarkan sebagai zakat. Nah, hibah itu kata kuncinya adalah diakad dan diserahkan. Syarat hibah itu sah jika diserahkan. Kalau hibah baru sebatas aklamasi, belum menjadi hibah yang sah. Kalau saya ngomong kepada Bapak Ibu ya, nanti akan saya kasih ini, tapi setelah itu saya lupa dan saya nggak ngasih, maka hibahnya tidak sah, sehingga tidak berlaku. Baik, selanjutnya Ada satu lagi, monggo. Yang pojok ini saya sambil mengkondisikan mirroring ya ini, karena putus lagi. Silakan. Ya Bismillah, Ustadz izin bertanya lagi untuk kayak tadi yang harta yang diberikan kayak antara hibah dan hak atas nama itu, kalau misalkan jatuhnya kayak tadi kan misalnya warisan gitu, tapi kita sebagai anak kan nggak tahu mana yang maksudnya hibah atas nama, kalau udah atas nama ibu gitu misalkan, apakah itu emang milik ibu atau itu kan kadang kita nggak tahu gitu kan Ustadz. Yeah. Nah itu bagaimana ya cara membedakan yang atas nama dan emang hibah kayak gitu tuh gimana? Nah, pada posisi ketika di tracking kita nggak tahu ya, misalnya ini tanah atas nama ibu, tapi kita nggak tahu ini atas nama bapak atau atas nama ibu. Sebenarnya itu nggak jadi masalah kalau ada ahli waris laki-laki, karena kan pasti akan turun kepada anak, tidak mungkin ke samping ya, tidak mungkin ke saudara. Dan akan menjadi masalah ketika tidak ada laki-laki, tidak ada anak laki-laki. Saat tidak ada anak laki-laki, barulah butuh kejelasan apakah saudara ibu dapat atau tidak. Kalau kemudian dalam kasus yang ibu alami tidak ada anak laki-laki, maka yang bisa kita jadikan adalah bukti dohir. Bukti lahiriahnya apa? Nah, ini ada sertifikat atas nama ibu. Berarti kemungkinan besar itu milik ibu. Saya pernah dicurhati oleh seseorang ya, dan waktu itu sengketa dua keluarga karena menentukan ini tuh sudah dihibahkan atau belum oleh sang suami, sehingga tanah ini milik suami ataukah milik istri. Dulu tahun 70-an mungkin nilainya nggak ada, sekarang tanah di situ hampir 5 jutaan per meter. Nah, sehingga keluarganya agak serius ketika rebutan. Ya, sampai kita harus ngasih pendekatan banyak ya untuk bisa menentukan ini milik siapa dulunya. Tapi secara umum begini ya, pada asalnya sepanjang istri itu tidak bekerja, maka hukum asalnya adalah milik suami. Sebab ketika harta itu ada di rumah, umumnya adalah milik yang bekerja. Wallahu a'lam. Baik. Baiklah. Ustadz? Pak Ustadz satu lagi Pak. Satu lagi. Mau Yang tanya, membatasi Pak bukan Ustadz. saya loh ini. Monggo. Pak Ustadz mau tanya, boleh nggak zakat harta itu dikeluarkan
tidak sekaligus dibagi 1 tahun. Misalnya kita harus keluarkan 60 juta, tapi kita keluarkan dibagi 12. Berarti Atau harus langsung dibagi gimana Pak Ustaz? 500-an. Kenapa? 60, oh iya. Misalnya 60 juta harus dikeluarkan, tapi kita tidak langsung Dibagi per bulan. Ya, Ya, boleh Pak? baik. Kalau bagi harta secara nyicil itu sebelum haul boleh. Tapi kalau pasca haul nggak boleh. Kita coba kasih ilustrasi ya. Misalnya ibu mau bayar zakat bulan Ramadan besok. Bulan Ramadan besok ya. Sudah? Lalu ibu bayarkan zakatnya dicicil mulai bulan ini. 3 juta, 3 juta, 3 juta tiap bulan begitu. Dah. Sampai di Ramadan dihitung total hartanya. Ternyata setelah dihitung total harta, kewajiban zakat yang harus Anda keluarkan senilai anggaplah 50 juta. Sementara cicilan yang sudah Anda keluarkan baru kurang lebih 30 juta. Berarti kurang berapa? 20. Nah, pas Ramadan tinggal bayar sisanya 20. Itu boleh Pak Ustadz ya? Boleh. Oh, Tapi sebelum ya. ya. Kalau setelahnya misalnya zakat bulan Ramadan ini yang harus saya keluarkan 30 juta. Wah, kalau keluar sekaligus kok berat. Tak cicil. Besok cicil 5 juta, besok lagi 5 juta. Enggak boleh kalau kayak gitu. Kalau seperti itu jadinya menunda bayar zakat. Nah, Pak Ustadz nggak harus di Ramadan mengeluarkan ya kan Pak Ustadz? Tergantung. tidak harus di Ramadan. Zakat mal itu tidak ada hubungannya dengan Ramadan. Ya. Yang ada hubungannya dengan Ramadan itu cuma satu, zakat fitrah. Zakat pertanian ditunaikan saat kapan? Panen. Nah, kalau panennya pas Syawal ya jangan ditunaikan Ramadan, durung waktunya. Nih. Sehingga zakat itu tidak ada hubungannya dengan Ramadan kecuali zakat fitrah. Nah, Baiklah, lanjut di materi berikutnya. Jazakallah khair. baik, Pak Ustadz. alhamdulillah. Karena beliau tadi sudah mengatakan satu lagi, berarti yang lain ditutup ya. Ya. Baik, sekarang kita mau bicara tentang masalah apa Pak? Nomor Ustaz. Tadi tema Usaha berikutnya yang berkah Pak. bagaimana bisa biar memiliki harta usaha yang berkah. Yang berkah. Masya Allah. Baik. Menarik. Ini screen mirroringnya nggak nyambung ya, kayaknya koneksi internetnya agak sedikit terganggu. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebagai muslim kita menyadari bahwa semua yang kita usahakan pasti ada konsekuensinya di akhirat. Dan dalam urusan harta yang dihisap apa saja? Dalam urusan harta yang dihisap apa saja, Pak? Dari mana dia dapat dan untuk apa dia menggunakan. Sehingga seorang muslim tidak boleh hanya berpikir yang penting halal. Dia punya tanggung jawab yang kedua adalah memastikan penggunaannya benar. Bisa jadi ada orang mendapatkan harta dengan cara halal, tapi penggunaannya salah. Mungkin nggak Pak? Mungkin. Oleh karena itu yang disebut keberkahan adalah ketika dia sukses di bagian yang kedua. Dia mungkin berhasil di bagian yang pertama, cara mendapatkannya halal, tidak ada yang masalah. Tapi bisa jadi dia gagal di bagian yang kedua, cara mendapatkannya tidak maksimal. Sehingga yang terjadi adalah pada saat itu dia tidak memanfaatkan hartanya dengan baik. Tayyib. Selanjutnya, apa kata kunci harta itu berkah? Ketika harta itu memberi keuntungan bagi pemiliknya, baik keuntungan duniawi maupun keuntungan akhirat. Saya ulang, apa kata kunci harta itu berkah? Jawabannya, ketika harta itu memberikan keuntungan bagi pemiliknya. Ada orang punya harta tapi dicabut keberkahannya oleh Allah sehingga pemiliknya tidak bisa memanfaatkan. Bahkan saat pemiliknya tidak bisa memanfaatkan, hartanya masih ada tapi dia tidak bisa menikmati. Contohnya gimana Pak? Ada orang punya banyak makanan tapi sakit gigi. Sakit-sakitan. Masya Allah. Cuman sakit gigi satu, aneka sate bisa nggak dia konsumsi? Gak bisa. Radoyan. Kenapa? Mau gigit sudah takut duluan. Sehingga harta itu ada di hadapannya tapi dia tidak bisa menikmatinya. Karena itulah Nabi SAW pernah mengingatkan,
dalam sebuah hadis dari Abdullah bin Sikhir radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW mengatakan, yaqulu ibnu Adam, mali mali. Manusia selalu mengatakan, ini adalah hartaku, ini adalah hartaku. Ini propertiku, ini rumahku, ini tanahku, ini tabunganku, ini kendaraanku. Itulah manusia. Bangga dengan harta. Sehingga orang kalau cek saldo, nolnya banyak, seneng nggak? Seneng. Tapi ya harus ada titiknya, Ustaz. Karena nol di belakang nggak? Nol belakang udah bedahan. Nol belakang harus depannya harus ada satu digit titik. Jadi saat orang cek saldo dalam jumlah ada duit dalam jumlah banyak, bahagia nggak dia, Pak? Seneng. Hah? Seneng ya? Seneng. Makanya kadang ada orang yang suntuk itu cek saldo. Ngapain kamu cek saldo? Mampir ke ATM cek saldo. Tiap hari dicek. Melihat saldo yang dia miliki dia bahagia. Allah katakan, wailul likulli humazatin lumazah alladzi jama'a malan wa'addada. Ada orang yang suka mengumpulkan harta dan wa'addadahu, dan dia suka ngitung. Ngumpulin harta dan ngitung, kalau dalam tafsirnya Ibnu Utsaimin rahimahullah, itu dia buka lemari ngitung duit sebelum tidur. Terus utuh ditaruh. Bangun tidur buka lagi, dihitung lagi, utuh taruh lagi. Datang dari safar, buka lemari, hitung duitnya, utuh, balik lagi. Terus seperti itu. Itu konteks masa silam. Sekarang kan jarang orang hitung duit ya. Sekarang adanya cek saldo. cek saldo. Sebelum tidur cek saldo. Alhamdulillah utuh. Bangun tidur cek saldo, utuh. Orang tahu nggak apa-apa ya utuh. Disitulah karakter di mana orang terlalu bangga. Hada mali mali, ini hartaku. Lalu Rasulullah SAW memberikan definisi harta yang sebenarnya. Beliau mengatakan, wahal laka mim malika ya ibn Adam. Padahal hakikat dari hartamu itu wahai manusia, illa ma akalta fa afnaita, wa ma labista fa ablaita, wa ma tasaddaqta fa amdaita. Hakikat dari hartamu itu hanya ada 3 kemungkinan. Catat ya. Yang kau makan sampai habis, yang kau pakai sampai rusak, yang kau sedekahkan sehingga abadi di hari kiamat. Sementara yang kau simpan belum tentu menjadi harta bagimu. Sehingga ibu-ibu misalnya nyimpan baju dalam jumlah banyak sekali. Lemari 1 nggak cukup, lemari 2 nggak cukup, beli lemari 3. Beli lemari buat apa, Mama? Baju saya nggak ada tempatnya. Oh, beli lagi. Setiap daurah beli baju. Ada daurah lagi beli baju. Masya Allah. Numpuk bajunya dalam jumlah banyak. Padahal yang dia pakai berapa? Ada nggak pakai 5 lapis, ada nggak? Baju saya banyak Pak Ustaz, tak pakai semuanya. Jadi pada posisi dia hanya bisa memanfaatkan salah satu dari baju itu, tapi yang dia miliki banyak sekali. Itulah keanehan manusia. Padahal yang dia tumpuk itu bukan jatah rezekinya, karena cuma dia kumpulin dan dia biarkan, bukan dia manfaatkan. Ada hisapnya nggak Ustaz? Jelas. Semua yang kita dapatkan pasti akan dihisap. Aduh. Siklus kehidupan manusia. Kita lahir tanpa membawa apapun. Lalu setelah dewasa kita mengejar segala sesuatu. Kemudian kita mati, kita tinggalkan sesuatu. Lalu saat kita dihisap, saat kita menghadap Allah, kita akan dihisap dengan segala sesuatu. Seperti itulah siklus kehidupan manusia. Sehingga orang yang mendapatkan harta pasti dihisap, meskipun belum tentu dia memanfaatkan. Maka yang bahaya adalah Kolektor. ketika dia memiliki harta dengan cara yang haram, sementara belum tentu dia bisa menikmati. Karena yang pasti dia akan dihisap, sementara karakter dunia kalau haram itu diazab. Dunia itu yang halal dihisap, yang haram diazab. Tidak ada yang ketiga. Belum tentu dia memiliki, belum tentu dia menikmati. Dan kadang orang kalau menerima harta dengan cara haram, nerimanya ketakutan enggak? Takut. Ketakutan. Jangan sampai ketahuan, dibuat rahasia, pinjam atas nama orang, sehingga sampai ada istilah money laundry. Ada orang yang punya perusahaan dalam jumlah banyak dicurigai, oh jangan-jangan titipan. Jadi mesin cuci terbesar di dunia. Nah, contoh seperti itu ketika terjadi di masyarakat kita, bukti bahasanya
ada banyak orang memiliki tapi dia ketakutan ketika menerima. Saat ketakutan dia simpen di banyak tempat atas nama ini, mau make takut dia. Apakah seperti itu yang disebut rizki? Bukan. Orang Jakarta yang punya villa di Bogor banyak nggak Pak? Banyak. Belum tentu sebulan sekali dia datangi Pak. Mau datang kebayang macet sudah. Makanya ini kenapa ditaruh di sini Pak? Kemarin kan rencananya mau di puncak. Waduh. Cuman saya kapok kalau ke puncak. Iya, Ustaz. Sekali saya kena macet di puncak, Masya Allah kayak gini diperjuangkan. Jumat berangkat macet, kan? Sampai di sana sudah malam Sabtu. Terus Ahad subuh udah harus pulang. Jadi menikmati berapa hari dia? 2 hari untuk di perjalanan, sehari untuk istirahat. Tidur aja dong. Rumah kecapean. Nah, rumah kecapean. Senin sudah harus kerja. Senin kerja. Masya Allah. Itulah karakter kita. Tapi kayak gitu. Yang terdekat itu ya Pak. Tapi seperti itu nggak bosan gitu. Berangkat macet, pulang macet. Baik. Dalam posisi ini sebenarnya manusia harusnya sadar. Belum tentu yang kau miliki akan kau nikmati, tapi yang pasti kau akan dihisap. Sehingga yang rugi adalah ketika ada orang memiliki sesuatu yang haram, dia pertahankan, sementara belum tentu dia bisa menikmatinya. Maka betul apa kata Nabi SAW, harta itu yang penting adalah apa yang kita makan sampai habis, yang kita pakai sampai rusak, dan yang kita sedekahkan di hari kiamat. Ini kata kunci keberkahan. Maka kalau Bapak Ibu punya harta dan dia memberi manfaat bagi hidup kita, melayani kita, kemudian kita bisa memanfaatkannya, atau yang kita sedekahkan, itulah hakikat dari rezeki yang berkah. Ada manusia yang sangat efisien hartanya sehingga tidak meninggalkan residu. Siapa beliau? Rasulullah SAW. Sehingga beliau dapat apa? Diambil sesuai kebutuhan, sisanya sedekahkan. Kita nggak bisa seperti itu ya. Kita nggak bisa seperti itu. Namun Nabi SAW ngasih contoh, beliau adalah orang yang paling royal sedunia. Sampai dikatakan oleh Ibnu Abbas, kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas. Nabi SAW itu manusia yang paling dermawan. Gak ada manusia yang menandingi Rasulullah SAW dalam masalah kedermawanan. Sehingga beliau itu hartanya tidak ada sisa, tidak ada residu. Kita kan banyak. Baju yang tidak dipakai banyak gak? Tupperware yang belum dibuka segelnya banyak gak? Ada? Nggih, Bu Lina koleksi gak? Oh tidak, Masya Allah, kecuali ya. Baik. Jadi pada posisi ada banyak sekali orang yang ngumpulin aneka harta, cuman dia simpen dan tidak dia manfaatkan, berarti hakikatnya tidak berkah. Hal yang sama juga aktivitas bisnis yang kita lakukan, Pak. Ketika aktivitas bisnis itu justru menghalangi kita untuk menikmatinya, akhirnya kita justru lebih banyak kepikiran terus bisnis ya. Gak tabrakan karo pajak, tabrakan karo utang, tabrakan karo piutang. Muter itu utok yang dipikir. Berarti sebenarnya apa yang dia usahakan jadi beban, bukan meringankan. Gak banyak Pak ya manfaat yang bisa dia dapatkan. Namun realitanya orang bangga dengan yang seperti itu. Ada pengusaha Pak, mati gara-gara hartanya itu ada gak? Banyak, kepikiran. Saya kena pajak sampai sekian, terus gimana? Gak bisa bayar saya. Kepikiran, buntet mati. Ada yang kena kasus apa? Kepikiran mati. Itu banyak sekali. Harta membunuhmu. Jadinya dia tidak bisa mendapatkan manfaat, tapi justru mendapatkan madarat. Nah, kita berharap jangan sampai itu terjadi pada diri kita. Amin. Wallahu a'lam. Nah. Barangkali ada pertanyaan? Monggo, ibu-ibu, bapak-bapak. Alhamdulillah, baik. Saya tambahkan begini.
Ada satu ayat dalam Al-Quran ini, mohon maaf, Masya Allah, sebentar dulu. Semoga wifi-nya sudah bisa ya. Belum bisa juga ini. Nah. Gak bisa ya Pak? Nah. Sudah ganti wifi-nya. Mirroring-nya yang belum berhasil. Harus forget dulu ya. Sama. Ya, qadarullah. Coba Anda buka firman Allah Subhanahu wa taala biar nanti lebih bisa meresapi apa yang kita lihat dalam Al-Quran. Silakan dibuka surat Al-A'raf ayat 32. Surat Al-A'raf ayat 32. Udah ketemu? Di mushafnya ada surat Al-A'raf enggak? Ada. Baik. Ayat 32. Allah Ta'ala berfirman, Qul man harrama zinatallahi allati akhraja li'ibadihi wat-tayyibati minar rizq. Qul hiya lilladzina amanu fil hayatid dunya khalisatan yaumal qiyamah. Kadzalika nufassilul ayati liqaumi ya'lamun. Qul, katakan Nabi Muhammad, man harrama zinatallahi allati, siapa yang berani mengharamkan perhiasan yang Allah sediakan, akhraja li'ibadihi, yang Allah sediakan untuk para hambanya, wat tayyibati minar rizq, dan rizki yang halal yang Allah berikan kepada para hamba. Qul, katakanlah, hiya lilladzina amanu fil hayatid dunya khalisatan yaumal qiyamah, itu adalah milik orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia dan khusus bagi mereka besok di hari kiamat. Baik, apa makna dari ayat ini? Coba Pak, tirukan suara saya ya. Katakan alhamdulillah. Alhamdulillah. Kata-katakannya kok gak diucapkan? Oh iya. Saya tadi kan ngomong tirukan ya. Katakan alhamdulillah. Katakan alhamdulillah. Kata-katakan jangan dibuang ya. Demikianlah Rasulullah SAW. Beliau sama sekali tidak membuang kalimat itu. Sehingga ketika Allah berfirman, Qul huwallahu ahad, beliau ucapkan Qul huwallahu ahad. Qul a'udzu birabbin nas, Qul a'udzu birabbin nas. Padahal tadi Anda saya dikte satu kalimat saja sudah clear ya. Katakan alhamdulillah, Anda tirukan alhamdulillah. Kata-katakannya dibuang. Enggak amanah. Qala rabbi qul fa aqulu qul. Maka tidak ada bagian Quran yang tidak disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semuanya adalah firman Allah. Baik. Man harrama zinatallah, siapa yang berani mengharamkan perhiasan Allah. Yang dimaksud perhiasan di sini adalah pakaian. Pakaian itu maknanya apa? Perhiasan. Allati akhraja li'ibadihi, yang Allah keluarkan bagi para hambanya. Siapa yang dimaksud mengharamkan perhiasan Allah atau pakaian itu? Orang musyrikin. Orang Quraisy itu punya pemahaman, manusia tidak boleh tawaf di Ka'bah kecuali menggunakan kain yang tidak pernah dipakai maksiat. Coba. Ada enggak baju kita yang enggak pernah dipakai maksiat, Mas? Baju baru enggak ada. Baju baru ya. Baju baru bukanya di Ka'bah. Buka aja udah. Bukanya baru di Ka'bah. Sehingga mereka ketika tidak punya kain yang baru, maka pilihannya adalah tawaf sambil telanjang. Jadi ceritanya kenapa ada tawaf sambil telanjang itu dalam rangka menghormati Ka'bah. Bentuk memuliakan Ka'bah adalah kamu tidak boleh memakai baju yang pernah dipakai maksiat. Ya nggak mungkin. Akhirnya mereka pun tawaf sambil telanjang. Itu yang dimaksud mengharamkan pakaian yang Allah berikan kepada hambanya. Wat-tayyibati minar rizki, dan mengharamkan makanan halal. Dan yang dimaksud adalah onta tertentu. Orang jahiliyah itu punya
pemahaman onta seperti ini nggak boleh disembelih, ini dipersembahkan untuk berhala, pokoknya nggak boleh disentuh, biarkan mati sendiri. Sehingga mereka mengharamkan sebagian yang Allah halalkan. Qul, katakanlah, hiya lilladzina amanu fil hayatid dunya, bahwa semua kekayaan dunia tadi itu milik orang yang beriman dalam kehidupan dunia. Maksudnya gimana, Pak? Orang mukmin ketika menikmati harta dunia itu statusnya legal. Sudah? Sementara orang non muslim ketika menikmati dunia bisa jadi dia dapatkan dengan cara yang halal tapi tidak legal. Maka sebagian ulama menafsirkan non muslim semakin banyak harta yang dia miliki, kekayaan yang dia punya makin banyak, menyebabkan siksanya besok di hari kiamat makin besar. Kenapa demikian? Karena dia tidak legal untuk menikmatinya. Tidak legal bukan berarti haram ya. Tidak legal yang dimaksud adalah tidak legal dalam arti ketika dia memiliki kekayaan akan membuat dia semakin durhaka kepada Allah. Maka di posisi itulah non muslim ketika punya kekayaan menjadi salah satu sumber siksa. Udah? Nah, ini satu poin yang ada pada diri kita, bahwa ketika kita memiliki harta, walhamdulillah harta itu statusnya legal. Sudah? Selanjutnya tinggal kita manfaatkan untuk hal yang benar. Ketika kita manfaatkan untuk hal yang benar, maka semoga kita bisa mendapatkan hisab yang tidak bermasalah di yaumil qiyamah. Sudah mau selesai. Nah, ini tetap nggak bisa di sini. Allah. Harus dimatikan dulu. Nah, harus di reset ya. Nanti aja sudah. Wallahu a'lam. Baik, mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Dan memperjuangkan harta untuk bisa menjadi manfaat itu juga butuh effort ya. Sebagaimana kita memperjuangkan untuk bisa dapat harta halal, kita juga butuh berjuang untuk memanfaatkan harta itu dalam hal kebaikan. Demikian, wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah. Jazakallah khairan kepada Ustaz Amin Nurbait hafizullah taala yang telah memberikan dua materi kepada kita semuanya. Sebelum acara sesi kedua ini kita akhiri, masih ada pertanyaan? Ya, monggo. Masih banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya. Perkenalan dulu dong. Oh iya. Nama saya Toto. Saya dari Bekasi. Alhamdulillah pada kesempatan ini saya dan istri bisa ikut bergabung dengan Ustadz Ami. Saya mau bertanya Ustadz, kalau dalam suatu perusahaan itu zakat perhitungannya bagaimana? Sementara kan kita juga sudah bayar pajak ya Ustadz. Apakah pajak dengan zakat itu sama atau bayar pajak juga, zakat juga? Nah. Itu aja dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti ada materi khusus tentang zakat ya? Nanti ada. Insya Allah. Ada insya Allah. Jadi kita sediakan satu sesi khusus perhitungan zakat, terutama zakat perdagangan dan zakat perusahaan. Yang bagaimana cara ngitungnya? Yang nggak ada materi pajak ya. Nah, tidak boleh mencari pajak di sini. Baik, jadi insya Allah seperti pertanyaan Bapak, kita akan jawab secara lebih rinci. Namun secara umum, kalau Bapak bertanya tentang zakat perusahaan, ada bagian yang dizakati dan ada bagian yang tidak dizakati. Intinya begini, kalau perusahaan itu bergerak di bidang manufaktur atau trading, maka yang dizakati adalah stok atau objek dagangan. Tapi kalau bergerak di bidang jasa, maka yang dizakati adalah hasil dari jasa. Sementara semua aset yang dimiliki tidak wajib dizakati. Kalau orang punya maskapai dan dia punya sekian pesawat misalnya, wajib dizakati enggak? Tidak, karena seperti ini tidak dijual.
tapi disewakan. Sehingga insya Allah untuk semua unit jasa tidak wajib dizakati. Baik, yang dizakati adalah hasilnya, bukan objeknya. Begitu. Nah, mengenai apa tadi? Pajak dan zakat jelas berbeda, Pak ya. Sehingga apa yang sudah kita bayarkan sebagai pajak itu tidak bisa menggantikan zakat. Sisa setelah kita bayarkan pajak silahkan dizakati. Bisa juga dizakati dulu, sisanya baru dipajaki. Jadi Bapak bisa cari kira-kira yang lebih gede yang mana. Biasanya kan yang lebih gede yang kita hindari ya. Nah, wallahu a'lam. Baiklah hadirin yang berbahagia, tak terasa waktu kita sudah Masya Allah. pukul 9. Sebenarnya gini Pak Wid, ini kalau sudah mau penutupan tuh mereka baru terus bangun gitu ya. Iya Ustaz. Seger ya. Seger Baik. Coba merapat ya. Merapat. Bapak merapat, ibu-ibu merapat. Ayo. Merapat. Ayo merapat. Merapat ke kanan, ke kiri, mungkin ke depan. Iya. Biar semuanya Terus, bisa saling berdampingan. Nah, sekarang kita akan pandu untuk ta'aruf ya. Iya. Tak kenal maka Ta'arufan. ta'aruf. Setelah ta'aruf maka besanan ya. Loh, siapa tahu kan? Lah iya. Ketemu di Mufcam ANB terus besanan ya, alhamdulillah. Masya Allah. Jadi kita semoga dapat kecipratan pahalanya. Iya, nanti move campnya di tempat walimahan. Ustaz. Oh, gitu. Masya Allah. Mangane gratis. Makanya gratis. Senengan Mas Anto nanti. Baik, sekarang coba berkenalan dengan samping kanan, kiri, belakang dan depan. Mulai dari sekarang. Ayo, siap. Ayo. Harus tahu Sudah? Cukup? Tolong hafalkan nama ya. Asal nomor HP. Waduh. Loh, nah kalau mau besaran lo nggak apa HP repot nanti. Ayo ya, nama dan asal. Nama dan asal. Sudah. Nah, sekarang kembali ke posisi masing-masing. Ada 2 hadiah. Ada 2 hadiah. Dan putri. Untuk yang bapak-bapak dulu ya. Untuk yang bapak-bapak dulu. Baik. Kita tunjuk sebentar. Kita tunjuk yang baju hitam pakai kacamata, Masya Allah. Ya. Mas, Kalau Mas, salah, saya jadi lupa ya. Iya, Bapak. Kalau salah memberi hadiah. Siapa namanya Mas? Pak Yoga, baik. Pak Yoga. Pak Yoga siap dengan tantangan? Kamu. Siap. Siap Ustaz. Siap ya, Pak Yoga. Siapa nama orang di sebelah kiri Pak Yoga? Pak Eri tadi Pak. Pak Eri. Pak Heri. Itu depannya itu. Sebelah kirinya, belakangnya Pak Heri. Belum. Oh, belum. Ini. Kalau belakangnya? Kalau belakangnya? Belum juga. Oh, belum. Waktunya kurang panjang. Wah, ini kurang panjang berarti. Baik. Atau mungkin ibu-ibu bisa dipandu? Monggo, ibu-ibu yang pakai apa itu ya? Abu-abu. Belakangnya. Yang tengah itu. Ya, belakangnya ibu. Bingung. Itu biru. Bukan, yang sampingnya biru. Nah, soalnya tadi ngobrol coklat. Oh, coklat. Aduh. Ini tadi perasaan sudah makan ya. Beliau makin malam makin rabun. Rabun warna ya. Monggo, depannya namanya Ibu Septi. Ibu Sevi, betul Ibu. Asalnya samping kirinya asalnya betul Ibu. Samping kanan, waduh,
ngandang hadiah ini. Baik, dapat hadiah. Dapat hadiah. Belakangnya? Ayo. Sudah? Bapak ya? Coba satu hadiah ya. Monggo. Bapak Ibu yang peci dapat coklat. kalender. Pakai kacamatanya. Pak siapa Pak? Ya. Pak Tunjung. Pak Tunjung, baik. Pak Tunjung, sebelah kirinya siapa namanya Pak? Pak Sutar dari Purworejo. Kalau belakangnya? Pak Sena dari Karawaci. Wah, baik, dapat hadiah. Benar, Ustaz? Betul. Masya Allah. Monggo, Pak Sena. Pak Tunjung. Pak Tunjung, Pak Tunjung. Ya, alhamdulillah. Ini anak-anak juga baru saja bubar, bisa kembali ketemu dengan orang tuanya. Alhamdulillah. Saya harapkan ya, kalaupun misalnya dalam kegiatan belajar kita mungkin materi tidak maksimal, setidaknya Anda punya satu manfaat lagi, yaitu saudara. Semoga perkenalan kita dan persaudaraan kita diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat, amin. Baik, dari situ cukup. Mas Wid, ada tambahan? Cukup, Ustaz. Ada pengumuman untuk kegiatan besok pagi